Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini kami akan membahas materi tentang paragraf. Anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Ridho Dwijaya, dan yang kedua Yosef Ridolin Cembes, dan yang ketiga adalah Muhammad Arif Abdillah. Yang pertama adalah pengertian paragraf. Apa sih paragraf itu? Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan gagasan yang terjalin dalam rangkaian beberapa kalimat yang biasanya ditandai dengan pemisah atau pembeda antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain dalam suatu karangan. Penanda paragraf yang pertama adalah paragraf menjorok ke dalam. Dan yang kedua adalah paragraf merenggang. Dan yang ketiga adalah paragraf gabungan. Paragraf gabungan adalah paragraf yang digabung dari paragraf menjorok ke dalam dan paragraf merenggang. Selanjutnya adalah unsur paragraf. Yang pertama adalah transisi. Apa itu transisi? Transisi merupakan mata rantai penghubung antar paragraf. Yang kedua adalah kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang mengungkapkan secara jelas gagasan atau ide dalam setiap paragraf. Yang ketiga adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan atau memperluas pemaparan ide pokok. Dan yang terakhir adalah kalimat penyimpul. Kalimat kesimpulan atau ringkasan isi dari kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf. Adapun beberapa kegunaan paragraf, ada 5 kegunaan. Yang pertama, sebagai penampung fragmen, petikan, ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Kegunaan yang kedua, alat untuk memudahkan membaca, memahami jalan pikiran penulisnya. Kegunaan yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Kegunaan keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kegunaan yang kelima, dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Contoh transisi, bagaikan seorang ahli yang mulai melukis di atas kanvas. Kalimat topik, penjelasan dan penyimpul. Yang pertama, surat merupakan alat komunikasi yang paling efektif. Melalui surat, informasi yang disampaikan dapat diberikan dan dibaca langsung oleh pengirimnya. Ketiga, dengan biaya yang relatif murah, surat segera dapat diterima atau diketahui dengan keadaan aman. Artinya, informasi tidak dapat disadap oleh orang lain. Yang kelima, selain itu informasi yang disampaikan dapat lebih banyak dan komprehensif. Pendek kata, surat merupakan media komunikasi yang mudah, murah, aman, dan tepat waktu. Syarat-syarat paragraf, ada kesatuan, lalu kemudian kepaduan, lalu kemudian kelengkapan, lalu kemudian konsistensi sudut pandang, lalu kemudian keruntutan. Syarat paragraf yang pertama, kesatuan. Fungsi paragraf adalah untuk mengembangkan gagasan produk tersebut. Untuk itu, di dalam pengembangannya, uraian-uraian dalam sebuah paragraf tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok tersebut. Dengan kata lain, uraian-uraian dalam sebuah paragraf diikat oleh satu gagasan pokok dan merupakan satu kesatuan. Semua kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus terfokus pada gagasan pokok. Kepaduan. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan paragraf dapat dilihat dari penyusunan kalimat secara logika dan dari ungkapan-ungkapan atau kata-kata pengait antar kalimat.
Urutan yang logis akan terlihat dalam susunan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Dalam paragraf itu tidak ada kalimat yang sumbang atau keluar dari permasalahan yang dibicarakan. Yang ketiga, kelengkapan. Sebuah paragraf dikatakan lengkap jika memiliki sejumlah rincian yang terpilih dengan sebagai pendukung pokok pikiran paragraf. Pembaca akan kecewa bila gagasan yang terkandung dalam sebuah paragraf tidak jelas atau tidak lengkap. Paragraf yang hanya terdiri atas satu atau dua kalimat jelas tidak memadai dalam hal kelengkapan. Paling tidak kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Yang keempat, konsistensi sudut pandang. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis sekali menggunakan sudut pandang tersebut harus konsisten dari awal hingga akhir cerita. Dan dalam kalimat pengarang sering menggunakan sudut pandang kata atau aku seolah-olah menceritakan dirinya sendiri. Selain itu, pengarang menggunakan sudut pandang dia atau ia seolah-olah menceritakan dia. Dalam karangan ilmiah, pengarang menggunakan penulis. Yang berikutnya, keruntutan. Keruntutan adalah penyusunan urutan gagasan, konsep, pemikiran, dan lain-lain dalam karangan. Keruntutan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, urutan proses dengan bilangan. Yang kedua, urutan proses tanpa bilangan. Yang ketiga, tahapan. Keempat, skala prioritas. Yang kelima, pengembangan. Yang keenam, strata atau tingkatan komunikasi yang paling efektif. Dan yang ketujuh, hubungan antar proposisi atau pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Paragraf eksposisi. Para pedagang sapi di pasar tradisional mengeluhkan dampak pemberitaan mengenai impor daging ilegal sebab hampir seminggu terakhir mereka kehilangan pembeli sampai 70%. Sebaliknya, permintaan terhadap daging ayam dan telur kini melejit sehingga harganya meningkat. Paragraf argumentasi. Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang sangat mahal, yang tak terjangkau bagi masyarakat yang tak mampu. Pada tahun 2010 saja terdapat 1,08 juta siswa SD hingga SMA yang putus sekolah. Biaya pendidikan yang mahal diperkirakan menjadi sebab tingginya angka putus sekolah di tahun 2010 tersebut. Paragraf deskripsi. Gadis itu menatap Doni dengan seksama. Rambutnya hitam lurus hingga melewati garis pinggang. Matanya bersinar lembut dan begitu dalam, memberikan pijat mengesankan yang misterius. Ditambah kulitnya yang berisi, dagu lancip yang menawan serta bibir berbela. Dia sungguh tampak sempurna. Paragraf persuasi, yaitu banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikirkan hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tetapi kepedulian seseorang terhadap sampah sangat kurang. Sebagai siswa, kamu sebaiknya menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap sampah. Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Narasi. Pergilah adik ke pasar menggunakan sepeda. Sesampainya di pasar, dibelilah kebutuhan-kebutuhan hidupnya bersama sang ayah yang sedang sakit. Setelah semua barang terbeli, ia kembali mengayuh sepedanya menuju rumah yang hanya berupa gubuk di pinggir jalan. Berikutnya macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf penghubung. Ketiga, paragraf penutup. Macam-macam paragraf. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf ini berfungsi sebagai pembuka atau pengantar isi sebuah karangan kepada pembaca. Sebelum memasuki isi dan inti karangan, paragraf ini mengantarkan dan mempersiapkan pikiran pembaca supaya lebih fokus, dan juga isinya mempengaruhi pembaca supaya
tertarik melanjutkan mengisi bacaan. Yang kedua, paragraf penghubung. Paragraf ini letaknya pada pembuka dan penutup sebuah karangan. Paragraf ini isikan dari sebuah karangan. Paragraf penghubung menguraikan isi dan inti sebuah tulisan. Sifat dari paragraf penghubung cocok bersama dengan style tulisannya, layaknya narasi, deskripsi, eksposisi, dan lain-lain. Yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf yang letaknya di akhir sebuah karangan. Paragraf berfungsi sebagai penutup terhadap sebuah karangan. Paragraf ini memperlihatkan tulisan telah berakhir. Bentuknya kesimpulan, pengulangan secara ringkas, penekanan, atau komentar akhir. Macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Paragraf induktif. Tikus adalah musuh petani yang sangat merugikan. Berpuluh-puluh hektar lebih sawah di berbagai daerah mengalami gagal panen disebabkan padinya dimakan. Tak hanya itu saja, bahkan binatang ternak seperti ayam dan bebek pun juga diserangi tikus. Paragraf induktif. Semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Paragraf yang ketiga, paragraf campuran. Membersihkan rumah telah menjadi kewajiban anggota keluarga, karena rumah yang bersih dan tentram. Bukan hanya itu, dengan rutin membersihkan kita akan terhindar dari bibit-bibit penyakit. Itulah pentingnya selalu membersihkan rumah. Yang berikutnya, pengembangan paragraf. Yang pertama, pengembangan dengan fakta. Yang kedua, pengembangan dengan analogi. Yang ketiga, pengembangan dengan contoh. Yang keempat, secara sebab akibat. Yang kelima, pengembangan dengan definisi. Yang keenam, pengembangan dengan klarifikasi. Pengembangan paragraf dengan fakta. Paragraf yang menyajikan informasi berupa kenyataan yang benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki bukti akurat akan kebenarannya. Paragraf fakta biasanya banyak digunakan pada artikel berita, baik cetak maupun online. Yang kedua, pengembangan paragraf dengan analogi. Bentuk pengembangan paragraf dengan mengilustrasikan atau memberikan penggambaran khusus mengenai informasi yang tidak umum atau kurang diketahui oleh masyarakat. Yang keempat, secara sebab akibat adalah pengembangan teks eksplanasi yang berisi sebab dan akibat dari suatu fenomena alam atau sosial. Sebab adalah alasan suatu fenomena alam atau sosial tersebut bisa terjadi, alias asal mulanya. Pengembangan dengan definisi. Proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan demografis. Identifikasi jebakan ini memungkinkan berkaitan dengan kondisi politik, ekonomi, sosial di suatu negara dalam upaya untuk memajukan pembangunan. Dan terakhir, pengembangan dengan klarifikasi. Sebuah paragraf yang topik utamanya dikembangkan dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok yang berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Paragraf klarifikasi merupakan salah satu pengembangan paragraf eksposisi, sehingga paragraf ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya.